Walau aktivitas tambang nikel di Raja Ampat telah dihentikan sementara, namun soal aturan perizinan ataupun regulasi hingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dari awal izin usaha pertambangan ini keluar sampai kasus ini mencuat terus jadi sorotan. Terkait hal ini saya akan berbincang dengan Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Eko Teguh Paripurno. Halo selamat malam Mas ET, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, sehat. Sehat ya, baik. Mas Ete langsung saja ini. Ada dua pernyataan yang disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait tambang nikel di kawasan Raja Ampat ini yang sudah banyak beredar di media dan juga kita dengarkan. Satu adalah lokasi tambang ini jaraknya cukup jauh, yakni 30 hingga 40 km dari lokasi pulau yang dijadikan destinasi wisata. Dan yang kedua, menurutnya kawasan Raja Ampat itu sangat luas. Tidak hanya terdapat destinasi wisata, tapi ada zona khusus di Raja Ampat itu yang dialokasikan untuk pertambangan. Respon Anda bagaimana? Ya, tentang jarak, sebenarnya menarik bahwa urusan sedimentasi itu tidak bisa dibatasi. Artinya arus akan membawa ke tempat-tempat yang memungkinkan dia bergerak lewat suspended load-nya. Tapi sebenarnya ketika kita berpikir tentang tambang di Papua, tentu bukan perkara jarak, tapi perkara bagaimana sebenarnya ada prinsip kehati-hatian dalam mekanisme perlindungan warga. Karena tentu kita bisa melihat ya, ada ketergantungan warga Papua, masyarakat adat di sana dengan hutan dan lingkungannya. Jadi prinsip kehati-hatian itu yang perlu dilakukan, tidak sekedar mengambil. Nah, hal itu dilakukan atau tidak gitu. Jadi rasanya tambang di kawasan-kawasan pulau kecil itu perlu dikaji ulang. Sebenarnya bukan hanya Raja Ampat gitu, ada tempat lain yang juga sudah menunjukkan ketidaknyamanannya dari posisi tambang ke warga, misalnya di Weda dan Kabaena. Nah, apakah itu akan dilakukan juga gitu? Rasanya seolah-olah Indonesia itu tidak melindungi warganya itu secara baik ya. Jadi itu penting di daerah-daerah yang memang sangat rentan dengan kegiatan tambang. Nah, yang kedua bahwa kita memang prinsip kehati-hatian tadi itu perlu memperhatikan bahwa seperti apa sih sebenarnya aset pulau-pulau kecil dan tentunya lingkungan yang memungkinkan dikelola tanpa tambang. Jadi ada tadi di depan dibilang bahwa dia sudah jadi geopark, dia tempat wisata, dia juga tempat warga yang dengan segala kerentanannya hadir di sana atau tinggal di sana. Kita perlu berhati-hati. Jangan sampai dalam perspektif kami yang kebetulan dalam manajemen bencana, jangan sampai kegiatan pertambangan itu sama persis dengan tindakan yang merampas, merusak aset penghidupan warga sebagaimana bencana alam gitu. Yang terjadi sebenarnya menjadi kalau itu terjadi seperti hanya di Kabaena, terjadi di Weda, itu tambang menjadi sebuah proses bencana ekologis yang boleh jadi akan terjadi juga di Raja Ampat. Oke, Mas. Mas Ete, tapi ini menarik ketika Mas Ete tadi mengatakan soal pulau-pulau kecil yang menjadi lokasi pertambangan. Nah, kalau memang menurut Pak Bahlil ada zona khusus di kawasan Raja Ampat ini yang dijadikan sebagai lokasi untuk pertambangan. Nah, dalam hal ini sebutlah Pulau Gak ya. Menurut sepengetahuan Anda dari segi luas saja, apakah pulau ini memang betul
cukup kecil begitu karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah ditegaskan adanya larangan aktivitas tambang di pulau kecil yakni dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Nah, menurut Anda bagaimana? Apakah memang Pulau Gak ini juga termasuk pulau kecil yang sebenarnya artinya kalau melihat dari undang-undang tersebut berarti ada Ya, ada pelanggaran begitu yang dilakukan? eh, kecil sebenarnya tidak hanya melihat dari sisi luasan, Mhm. tapi kecil itu bisa dilihat dari kerentanan atas gangguan. Ya. Nah, jadi kalau pulau itu mungkin lebih luas dari batasan yang ada, tapi punya kerentanan kuat atas gangguan yang masuk, maka sebenarnya sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi. Ya. Jadi kehadiran negara itu adalah melindungi rakyatnya. Mhm. Kehadiran negara itu adalah melindungi aset bangsanya, termasuk itu. Jadi jangan sampai pertimbangan hanya sangat tambang, tapi juga bisa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan lain. Ya Mhm. terutama dalam perspektif saya adalah, yuk dicek tingkat Mhm. kerentanannya itu seperti apa, bisa nggak, mampu nggak menahan adanya tambang di sana. Mhm. Ya, Mhm. jadi jangan sampai sekali lagi tambang itu menjadi bencana ekologis. Ya, Oke. bahkan kadang di pulau besar aja kalau tidak dikelola dengan baik, Mhm. yang ada adalah bencana ekologis gitu. Mhm. Mhm. Nah, Kan sekedar sebuah proses pengambilan mineral dari bumi aja gitu. oke, Mas Ete, tapi kalau dari regulasi sendiri, dari segi regulasi, menurut Anda bagaimana? Ini kan sudah keluar siupnya ini sejak tahun 2017 kalau saya tidak salah. Nah, Ya, otomatis kan sudah ada eh, aturan-aturannya begitu yang sudah berlaku, begini, termasuk melihat kalau dari ada undang-undangnya. kasus, ada fakta seperti itu, rasanya moratorium itu menjadi salah satu apa arahan yang baik gitu. Kita cek ulang, eh, bukan hanya dari kebijakan yang apa dominasi pusat misalnya, tapi juga ada nggak kebijakan-kebijakan daerah, ada nggak peraturan-peraturan, norma-norma masyarakat adat yang apa ditabrak gitu. Mhm. Mhm. Itu dilakukan. Jadi Mhm. pertambangan ya tentunya akan menjadi suatu yang bermanfaat ketika tidak ada pelanggaran-pelanggaran Mhm. secara kebijakan dan norma etika Mhm. yang ada di masyarakat. Nah, moratorium saya pikir menjadi penting untuk menilai ulang Mhm. ya, hal tersebut gitu. Mhm. Mhm. Tapi kalau dengan menilai ulang kembali moratorium tersebut, apakah ini sudah bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ya tentu pasti ada suatu keterlanjuran yang sudah itu menjadi repot memang. Mhm. Tapi Mhm. setidaknya kita akan bisa lebih bijak. Ini menjadi contoh buruk untuk dilihat di tempat-tempat lain. Mhm. Ya, Mhm. betapa ya, pertimbangannya nanti adalah betapa suatu proses Mhm. penambangan itu bukan hanya memperhatikan kandungannya, Mhm. bukan hanya mempertimbangkan luasan, tapi juga pemaknaan dari tambang itu bagi masyarakat Mhm. tempatan. Mhm. Ya. Mhm. Boleh jadi suatu saat ada cara lain yang memungkinkan tidak mengganggu Mhm. hal-hal itu. Ya, itu bukan suatu yang nggak mungkin, tapi Mhm. Mhm. mari kita lakukan proses yang lebih berkeadilan, lebih etis gitu, Mhm. lebih tidak berisiko. Mhm. Jangan sampai sebuah upaya mengakses sumber daya alam di satu sisi mineral, tapi menghancurkan aset sumber daya alam yang lain ya Mhm. dalam perspektif nilai-nilai yang lain. Mhm. Gitu. Mhm. Karena di sana ada warga dan nelayan, ada aset alam yang sebenarnya juga bernilai
Nah, permasalahannya adalah kacamata kita barangkali tidak cukup luas melihat nilai-nilai aset yang ada di sana. Mhm. Baik, Mas Ete, kita tadi sudah melihat bersama-sama bagaimana lahan di Pulau Gak itu jadi berubah, jadi terbuka, sangat mengerikan sekali begitu ya kalau kita lihat jadi berwarna coklat. Nah, kalau Anda melihat bahwa kalau kita merunut lagi ke belakang, ketika kita berhadapan dengan kasus seperti ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah selanjutnya agar hal ini tidak terulang kembali? Regulasi apa yang sebaiknya dibenahi? Iya, semua kan tahu bahwa kegiatan lambangan yang terbuka pasti akan merusak morfologi, akan menghilangkan semua nilai sumber daya yang bernilai di atasnya gitu. Hutannya, ya, hewannya, semuanya akan diambil, dibersihkan, dan itu tidak akan kembali. Makanya saya bilang perlu menghitung ulang gitu, berapa sebenarnya sumber daya yang bisa dihitung. Jangan sampai keuntungan dari sumber daya mineral itu sebenarnya tidak sebanding dengan kerugian dari sumber daya yang lain gitu. Nah, karena itu pemerintah tentunya itu juga harus bijak gitu, bahwa Indonesia, ya, Indonesia Timur terutama itu bukan hanya subjek tambang, bukan hanya kemewahan atas tambang, tapi juga ada kemewahan sumber daya alam yang lain yang harus dihitung. Ya. Oke. Dan kalau kita lihat tentu pasti ada, ya, Jadi, kehilangan yang muncul akibat apa yang sudah dilakukan sekarang. oke. Jadi Mas, Contoh ya, hitungan itu jarang dilakukan. Misalnya kalau kita mau contoh yang sudah ada, ya, sebenarnya berapa sih kerugian masyarakat, ya, yang tidak terhitung akibat kegiatan pertambangan. Saya pribadi bukan menolak tambangnya, tapi ayo menghitung kerugian sumber daya di luar tambang yang harus di-cover menjadi hitungan juga gitu. Jangan sampai kegiatan pertambangan, ya, hanya dilihat dari hitungan operasional, sementara kerugian yang lain, ya, contoh di Weda dan Kabaina misalnya, ya, nggak muncul, ya, kerugian itu nggak pernah dihitung, oke. sehingga negara akan mengganti. Dalam perspektif penanggulangan bencana, ya, kalau ada kerusakan, kerugian karena bencana, maka ada kegiatan-kegiatan, ya, yang harus dilakukan. Bagaimana melakukan pemulihan, ya, baik itu rehabilitasi, rekonstruksi, gitu. Penanganan darurat sebelumnya. Pertanyaannya kan sebuah proses menurunnya nilai sumber daya alam yang lain selain tambang terjadi di suatu wilayah, itu tidak pernah dihitung kebutuhan untuk melakukan pemulihan. Baik, Mas Ya, Ete, Mas Ete, singkat saja, ini terakhir Mas Ete, pemerintah saat ini sudah menghentikan sementara aktivitasnya. Mas Ete setujukah dengan keputusan tersebut atau justru harusnya ditutup permanen? Gini, sebelum ditutup permanen, ayo dihitung, ya, untung ruginya, lantas itu sebagai sebuah pembelajaran. Bahkan kita bisa lakukan di tempat-tempat lain menghitung untung rugi itu, agar kita lebih berhati-hati melakukan kegiatan pertambangan secara lebih baik gitu. Baik. Jadi ditutup dengan ayo kita hitung dulu gitu. Baik, Mas Eko Teguh Paripurno, Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Terima kasih sudah memberikan insight-nya kepada kami dan juga semoga apa yang terjadi ini bisa segera berakhir dan tentunya kawasan Raja Ampat ini bisa kembali hijau seperti sedia kala. Selamat malam. Selamat malam.